Tapi aku sudah tahu paling-paling pol ya segitu. Seandainya memang warung itu bisa menghasilkan 8 juta atau lebih atau kurang lebih di antara itu ya, harusnya sih tidak membutuhkan Omai. Harusnya sih tidak struggle untuk membeli pampers si bapak. Itu di nalarku gitu. Tapi karena aku sudah janji dan niat bantu, langsung review gratisnya berjalan dengan lancar. Hola netizen yang maha benar. Beberapa waktu lalu, food vlogger Farida Nurhan atau lebih sering disapa Omai sempat memberikan review gratis di salah satu warung soto dan bakso di Banyumas bernama Warung David. Nah, setelah melakukan review sekaligus mentraktir semua orang di sana, Omai mengaku dipalak oleh pemilik Warung David di Banyumas tersebut. Pada unggahan video YouTube-nya, Omai menunjukkan nota pembayarannya setelah mereview setiap menu di Warung David. Omai harus membayar lebih dari 8 juta rupiah berdasarkan rincian di notanya. Omai menegaskan bahwa dia tidak masalah dengan harga yang ditetapkan di warung tersebut. Namun, ia merasa janggal dengan jumlah porsi makanan dalam nota pembayaran yang seolah dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Meskipun Omai mengajak orang di sekitar untuk makan dan membungkus makanan, Omai merasa jumlah porsi bakso dan soto yang dipesannya tidak mungkin sama-sama berjumlah 115 mangkok. Selain itu, Omai juga memperkirakan jumlah ketupat yang tersedia di warung juga tidak sampai 50 buah ketika dirinya datang. Namun jumlah ketupat yang dihitung dalam nota pembayaran justru nyaris 100 buah. Omai juga merasa kecewa ketika pemilik warung itu juga menaruh dagangan dari warung sebelahnya di etalasenya. Sedangkan Omai sudah berusaha mengingatkan sang pemilik. Nah, Omai melalui unggahan TikToknya bercerita secara lengkap mengenai kejadian tersebut. Dia menegaskan bahwa dia tidak mempermasalahkan soal harga makanannya, tetapi yang jadi masalah jumlah porsi yang tidak masuk akal dan kejujuran pemilik warung tersebut. Karena hari ini semakin banyak yang ngetek tentang berita Omai dipalak dan karena Omai naikkan di sosial media, aku mau kasih tahu jalan ceritanya ya, tanpa membela aku sendiri, tanpa menyudutkan Warung David atau pihak yang lainnya. Tapi mungkin di dalam ceritaku seandainya ada yang merasa kurang sejalan, Omai sudah terima konsekuensinya gitu. Jadi pada awal aku membuat video di Rojo Sambal, terus Omai itu kan suka baca komen-komen, karena dari komen itu aku ngerasa kayak tahu apa yang kalian mau gitu loh. Salah satunya ya, Omai ditunjukkan, diarahkan untuk nge-review di Warung David di Banyumas dikarenakan ownernya struggle, warungnya sepi karena sedang mencari uang lebih untuk bapaknya yang kecelakaan untuk beli pampersnya. Ya, sebagai seorang food vlogger yang mungkin bisa membantu, selain aku juga mencari uang, mencari rezeki ke sana, Omai iyakan langsung. Tanpa aku melihat warungnya, aku iakan langsung di komen pada saat Omai setelah membaca komen itu. Singkat cerita, kebetulan kantinku itu Imam dari Banyumas, Irfan dari Kebumen, which is hanya sekitar 40 menit dari lokasi Warung David. Dan aku minta tolong untuk adiknya Imam pada saat itu mengecek di lokasi, dan dicek di lokasi. Kalau menurut Omai pribadi, terus terang pada saat itu bukan target review gratisnya Farida Nurhan. Standar review gratisku itu ya warung-warung gerobakan yang penjualnya sudah tua, sudah sepuh gitu, atau yang sudah jualan bertahun-tahun tapi tetap nggak maju-maju. Ya siapa tahu Omai bisa bantu kan. Tapi karena pada saat itu juga ada foto kakek yang sedang dibalut kakinya habis kecelakaan gitu, aku langsung terenyuh, aku langsung ingat almarhum bapakku. Nggak pikir panjang karena Omai juga sudah janji, aku langsung plan minggu depannya kita berangkat ke Warung David gitu. Dan pada hari minggunya kebetulan Omai kecelakaan. Nih, jadi aku harus membawa beberapa painkiller supaya reviewnya berjalan dengan lancar tanpa Omai merasa kesakitan. Begitu sampai di sana, Omai senang banget dong, disambut oleh ibu-ibu yang sudah menunggu Omai kurang lebih ada yang 6 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Kalau dihitung-hitung maksimal itu sekitar 30 lah dengan anak-anaknya gitu yang datang ke sana.
Dan aku mau kasih tahu ya, Omai itu kan sudah sering review gratis. Omai juga sering selama 8 tahun menjadi food vlogger ini kesana dan kemari di belakang kamera. Omai itu sudah sering kayak ya mentraktir yang datang ke sana atau memberi rezeki lebih kepada penjualnya. Aku itu sudah bisa nalar gitu loh. Aku itu sudah tahu kira-kira ini berapa, walaupun kan Omai juga masuk ke sana, Omai lihat, oh ini snacknya segini, baksonya segini, ini udah bisa tak nalar ya. Paling pol menurut Omai ya pada saat itu ya, pada saat itu menurut Omai itu 5 juta lah gitu menurut Omai. Kalaupun itu habis menurut Omai, emang benar Omai bilang makan semuanya ya, dibungkus juga, kasih saudaranya, kasih. Omai memang bilang gitu, benar. Tapi aku sudah tahu paling pol ya segitu. Seandainya memang warung itu bisa menghasilkan 8 juta atau lebih atau kurang lebih di antara itu ya, harusnya sih tidak membutuhkan Omai, harusnya sih tidak struggle untuk membeli pampers si bapak. Itu di nalarku gitu. Tapi karena aku sudah janji dan niat bantu, langsung review gratisnya berjalan dengan lancar, which is bisa kalian lihat nanti videonya pada hari Kamis mendatang jam 4 sore di channel YouTubeku, gimana aku all out nge-review, menghibur ibu-ibu yang ada di sana, memakan mendoan, memakan getuk goreng, memakan soto khas Sokaraja gitu. Enak pokoknya, berjalan dengan lancar. Terus pada saat Omai sudah ketemu dengan kakeknya, aku memberi sedikit rezeki untuk membeli obat, ya membeli pampers gitu. Omai kembali ke dalam warung dan aku melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Getuknya sudah habis. Ya getuk itu paling berapa sih? Paling pol getuk ya 300-400 ribu. Ngambil dari warung sebelah. Asal ditumpah gitu. Dan itu Omai sempat ketangkap oleh kamera, oleh video kameraku gitu. Aku bilang sama Davidnya langsung, David, Omai kan mau mereview, omongnya juga baik-baik. Omai kan mau mereview gratis di sini ya, tapi jangan warung sebelah dong gitu. Nanti tagihannya banyak, Omai nggak mau bayar loh. Aku bilang gitu. Terus Davidnya diem, nggak ngapa-ngapain, malah tetap aja dimasuk-masukkan itu dari warung sebelah. Ya sudah, Omai nggak mau ngomong banyak lah ya. Aku kembali ke mobilku, sudah capek. Terus Omai pamitan dan Omai bilang nanti kasih bilnya ya. Pastikan mereka yang datang makan, nanti bilnya kasih ke timku gitu. Biasanya pada malam hari kalau Omai sudah menerima bil tagihan dari warung-warung yang Omai datangin, itu tanpa pikir panjang aku langsung transfer gitu. Nggak ngecek Omai, aku sudah tahu lah kira-kira berapa. Kadang-kadang itu terus terang warung-warung yang Omai datangin itu kalau bilnya dikasih 2,5 juta, aku kasih 5 juta. Kadang-kadang dikasih 3 juta, aku akan transfer 9 juta, 8 juta. Itu sudah sering di luar kamera gitu. Tapi begitu aku ngelihat 8 juta something, ya aku cek bilnya. Plus paling atas tuh kok pas porsi baksonya sama porsi sotonya itu sama, 115. Kalau harga Omai harga dari setiap makanannya Omai nggak masalahin ya, please di notice, aku nggak masalahin. Kenapa? Karena aku tahu setiap warung itu standar pembelinya, targetnya itu sudah beda. Ada yang dari orang untuk kalangan bawah, menengah atau atas, itu bukan urusan Omai, itu sudah urusan warungnya. Yang Omai permasalahkan lebih ke porsinya gitu. Apalagi pada saat Omai datang, pancinya itu bukan panci bakso ya, bukan ada dua gitu, bukan ini panci kuah bakso, panci kuah soto. Kuahnya itu kuah yang campur gitu, kuahnya itu kuah bakso sama kuah soto dicampur. Kenapa Omai tahu gitu? Karena pada saat tim videograferku membuat footage menuang kuah soto, menuang kuah soto itu diambil dari kuah bakso. Jadi kalau dipikir-pikir dari kuah yang satu panci itu kalau dimasukkan ke kuah bakso hanya setengah, nggak banyak, hanya setengah aja gitu. Terus kalau mungkin ada yang berpikiran kok tidak langsung ngomong ke penjualnya, kenapa Omai langsung taruh di sosial media. Aku sudah ngomong, aku minta timku untuk tidur karena capek kan, timku perjalanan 8 jam. Aku yang WA langsung ke ownernya, which is ownernya itu adalah ternyata yang komen di YouTube pada saat Omai membuat video di Rojo Sambal yang minta Omai untuk datang ke sana gitu. Aku ngomong baik-baik, tolong kasih rincian yang benar ya. Omai
benar-benar ikhlas membantu dari hati loh gitu. Terus sudah dikasih, enggak kok Oma ini benar-benar sudah benar-benaran kok Oma ini enggak aji mumpung gini. Oh ya sudah. Jadi Oma terus balasannya adalah oke, besok ya sebelum jam 12 siang Oma transfer. Biasanya Oma itu langsung transfer. Kenapa Oma enggak transfer? Karena aku tuh masih berpikiran positif. Aku masih berpikiran baik, siapa tahu penjualnya, saudaranya atau siapalah gitu ya, koleganya di situ setelah sholat subuh, setelah bangun tidur mungkin terketuk hatinya untuk memberikan rincian yang sebenarnya gitu. Itu maksudnya Oma ya. Tapi besok paginya begitu timku minta nomor rekening lagi, balasannya ya hanya di forward gitu. Ya sudah, aku transfer. Dan pada siang harinya setelah Oma pikirkan, aku naikkan di sosial mediaku. Aku tuh sudah tahu, udah mengerti, udah paham konsekuensinya kalau tak naikin di sosial media aku pasti nanti ada pro dan kontra. Omai minta maaf ke kalian mungkin yang tidak sependapat dengan Omai, tapi aku menaikkan ke sosial media aku bukan untuk harapan warung David dihujat, bukan. Aku pingin mereka tergetuk hatinya, nggak hanya ke Omai atau ke siapapun gitu. Kalau orang berbuat baik, ikhlas, kalau bisa ya jangan dipala gitu. Apakah Omai marah? Apakah Omai dongkol? Enggak. Terus terang, aku tuh cuman di dalam hati gini, kayak nelongso gitu. Kok gitu ya gitu. Karena aku tahu gimana perjalananku menuju ke sana, ban mobilku kena paku, pulangnya juga ban mobil meledos, kakiku masih sakit. Kok gitu ya gitu doang, tidak ada maksud apa-apa. Dan untuk warung David tetap semangat. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya.